Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt, na? Erika. Eis von 100.000 kleinen. Jerman adalah salah satu negara Eropa yang sebenarnya sudah lama menjadi pesohor dunia dari berbagai bidang dan dari segala hal, baik teristimewa dari aspek sains, teknologi, dan sejarahnya. Publik dunia tidak akan membantah akan status superioritas produk otomotif Jerman seiring dengan kemajuan sains teknologi yang sangat pesat di negeri tersebut. Hal ini juga menjadikan Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Ingatan masyarakat dunia tidak akan pernah bisa melupakan kiprah Jerman dalam sejarah modern yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Tragedi Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 telah menjadikan Jerman sebagai ikon pelopor mesin perang modern, tetapi sekaligus dengan sisi kelamnya yang juga sangat membinasakan, yaitu praktek-praktek Nazisme yang kemudian menjerumuskan bangsa Jerman kepada kehancuran total akibat peperangan tersebut. Namun apa hubungannya negeri Jerman dengan Islam? Terkait penyebutan Jerman dalam materi ini, mungkin opini kita akan langsung terarah kepada hebohnya krisis pengungsi asal Timur Tengah yang ramai-ramai melintasi separuh benua Eropa untuk mencapai negara Jerman. Para pengungsi tersebut sebagian besar adalah Muslim. Melihat pilihan negeri yang menjadi tujuan utama mereka, tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa harus Jerman? Bukankah masih ada negara Eropa lainnya yang juga stabil dan kaya seperti Austria, Swiss, Prancis, Belanda, dan juga Inggris? Atau meski tidak begitu kaya namun stabil dan lebih dekat seperti Yunani, Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan juga Cekoslowakia. Cukup banyak pandangan dan perdebatan dalam masalah ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah fenomena Jerman sebagai bangsa Eropa kuat, tetapi dalam sejarah tidak memiliki koloni di negeri Muslim. Meskipun begitu, negeri ini ternyata memiliki khasanah yang sangat melimpah tentang Islam dan mampu memberi pengaruh sangat besar dalam kancah kajian keislaman dengan skala global. Adanya jarak geografis dan ketiadaan pengalaman kolonial seperti Inggris, Prancis, dan juga Belanda yang menjajah banyak negara termasuk negara-negara berpenduduk Muslim, sepertinya akan menegaskan keyakinan akan minimnya pengetahuan bangsa Jerman tentang Islam. Tetapi muncul pertanyaan, apakah benar bangsa Jerman sedikit pengalaman kontaknya dengan dunia Muslim? Kita akan bahas dalam video ini. Perkenalan pertama bangsa Jerman terhadap Islam ternyata dimulai dengan pengalaman yang syarat konflik, yaitu kejadian Perang Salib tahun 1095 sampai dengan 1291 Masehi. Meskipun ada kemungkinan pernah terjadi kontak yang lebih positif seperti perdagangan, namun kontak yang bersifat kekerasan ini berperan mendorong dimulainya rasa ingin tahu masyarakat Jerman tentang Islam, meski sebagai pihak yang dimusuhi. Hal ini pernah dikemukakan oleh sejarawan Inggris, yaitu William Montgomery Watt, di mana latar belakang utama lahirnya Orientalisme adalah disemangati oleh kejadian Perang Salib ini. Maka dari Perang Salib inilah bangsa Jerman pertama kalinya belajar tentang Islam, sebagaimana banyak diketahui dalam berbagai buku sejarah. Perang Salib melibatkan berbagai bangsa-bangsa di Eropa seperti Prancis, Italia, Inggris, dan juga Jerman. Perang Salib yang pernah diikuti oleh bangsa Jerman adalah pada Perang Salib kedua, ketiga, dan juga kelima. Selain Perang Salib, kontak lain bangsa Jerman dengan Islam di fase klasik adalah peristiwa pengepungan kota Wina oleh Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1526 dan pada tahun 1683. Hubungan yang paling terkenal dan sangat bersejarah antara bangsa Jerman yang Kristen dengan dunia Muslim adalah dijalinnya hubungan antara pemerintah kerajaan Jerman dengan pemerintahan Utsmaniyah yang jelas simbol otoritas Islam kala itu. Hubungan itu dimulai pada tahun 1880, di mana wujud awalnya adalah kerjasama militer dengan pengiriman jenderal Jerman, yaitu von der Goltz pada tahun 1881, yang ditugaskan mereformasi dan mengorganisir sistem militer Utsmaniyah. Keseriusan Jerman dalam hubungan ini segera tampak dalam kunjungan Kaisar Jerman kala itu, yaitu Wilhelm II, beserta permaisurinya ke Istanbul pada tahun 1889.
Topik pertemuan itu juga berisi penegasan kerjasama yang erat antara kerajaan Jerman dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Munculnya inisiatif kerjasama itu sendiri lebih merupakan desakan kepentingan politik ekonomi zaman itu ketimbang persoalan keagamaan. Karena diketahui bahwa pemerintah Utsmaniyah begitu kewalahan menghadapi aneka tekanan dan ancaman dari sejumlah negara kekuatan utama Eropa masa itu, seperti Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Mereka sudah lama berkali-kali menggerogoti dan memeras kedaulatan kekhalifahan. Jerman sendiri pada masa itu merupakan sebuah kerajaan besar yang relatif masih baru yang muncul pada tahun 1871. Bisa dikatakan negara Eropa ini merupakan negara barat yang telat muncul dan punya semangat besar menjajah, namun punya sedikit jatah tempat untuk menjajah lantaran sudah didahului oleh Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, dan Spanyol Portugal. Didorong oleh sentimen nasionalisme sempit dan hasrat memiliki pengaruh skala dunia, seperti yang telah dimiliki bangsa rival yang mereka benci, yaitu Inggris dan Prancis, maka kerajaan Jerman melakukan berbagai cara untuk mengejar ketertinggalan di bidang ini. Salah satunya mereka temui pada diri kekhalifahan Utsmaniyah yang sudah lama rapuh. Dalam sudut pandang kekhalifahan Utsmaniyah yang rapuh itu, sangat penting karena secara geografis posisi mereka sangat strategis, yakni kawasan Timur Tengah yang mencangkup rute vital jalur laut dunia, seperti terusan Suez, Selat Bosforus, dan Selat Yaman. Lokasi-lokasi tersebut rupanya juga merupakan urat nadi krusial bagi kolonialisme negara-negara saingan Jerman tersebut. Oleh karena itu, kerajaan Jerman berusaha mendekati pemerintah Utsmaniyah dengan menawarkan berbagai tawaran dan bantuan. Sangat berkebalikan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, terutama Inggris, Prancis, dan Rusia, yang justru bersifat mengancam dan menekan Utsmaniyah. Bagi pemerintah Utsmaniyah yang tengah sekarat dan mengalami banyak krisis besar, tawaran kerjasama dari kerajaan Jerman sangat membantu negara dalam membereskan berbagai masalah tersebut. Bentuk kerjasama Jerman itu adalah modernisme militer, perbankan, dan pembangunan infrastruktur. Contoh yang menimbulkan kehebohan adalah pembangunan jalur kereta api. Di sisi lain, kebijakan pemerintah Utsmaniyah menyambut tawaran kerajaan Jerman menjadi awal meredupnya pengaruh Inggris dan Perancis terhadap Utsmaniyah dan menimbulkan prasangka dan kecurigaan. Adanya berbagai program kerjasama tersebut, dengan segera kekhalifahan Utsmaniyah dibanjiri orang-orang Jerman yang terdiri dari para ahli, teknisi, politisi, dan bahkan agen rahasia antara penghujung abad ke-19 hingga pecah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia ke-1 adalah sebuah konflik dunia yang berlangsung dari tahun 1914 hingga tahun 1918. Perang ini dimulai setelah Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria pada tanggal 28 Juni tahun 1914 dibunuh anggota kelompok teroris Serbia, yaitu Gavrilo Princip di Sarajevo. Akibat kejadian ini, Austria menyatakan perang kepada Serbia, sehingga merupakan letusan pertama peperangan. Rupanya tindakan tersebut menimbulkan efek domino. Rusia yang merupakan sekutu Serbia tidak mau membiarkan sekutu tradisionalnya dicaplok Austria. Kerajaan besar ini pun menyatakan perang kepada Austria, sebuah sikap yang kemudian ditentang negara tetangga Austria, yaitu kerajaan Jerman, di mana Pangeran Franz Ferdinand yang dibunuh itu merupakan sahabat Willem II. Jerman pun akhirnya menyatakan perang kepada Rusia. Namun Perancis, tetangga Jerman yang belum lama berkonflik dengan Jerman, adalah sekutu Rusia. Akibatnya Perancis pun terseret peperangan dan bertempur dengan Jerman. Sial bagi Jerman, kerajaan Perancis tengah bersahabat dengan kerajaan Inggris, sehingga Inggris harus memerangi Jerman dengan melibatkan pula penduduk koloni jajahannya. Tidak pernah terjadi sebelumnya konflik sebesar ini, baik dari jumlah tentara yang dikerahkan dan dilibatkan, maupun jumlah korbannya. Lebih dari 40 juta orang tewas, termasuk sekitar 20 juta kematian militer dan sipil. Peperangan yang diharapkan dapat selesai dalam beberapa bulan ini, ternyata berjalan alot dan berlarut-larut. Jerman yang berperang pada dua front dan melihat musuhnya punya sumber daya besar, mulai kewalahan dan mencari cara untuk mengganggu pergerakan pihak sekutu. Pilihan pun jatuh kepada kekhalifahan Utsmaniyah yang sudah lama kedaulatannya digerogoti oleh Rusia dan sekutunya. Tapi yang pasti, Jerman sudah 2 dekade telah menjalin persahabatan kuat dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Maka Jerman pun membujuk pemerintah Utsmaniyah
agar memerangi sejumlah negara tetangganya yang tidak lain musuh Jerman yaitu Rusia dan juga Mesir yang tengah dikontrol Inggris. Bagi Turki Utsmani, perang ini merupakan kesempatan untuk meraih kembali wilayahnya yang lepas sebelumnya dan menyingkirkan tekanan negara asing yang selalu merongrong kedaulatan Utsmaniyah. Bergabungnya kekhalifahan Utsmaniyah dalam kubu poros sangat menguntungkan posisi Jerman, karena negara yang diperangi Jerman menjadi pecah konsentrasi pertempurannya. Rusia contohnya, terpaksa membuka front Kaukasia menghadapi militer Utsmaniyah. Inggris harus mengerahkan sejumlah besar kekuatan militernya untuk mengamankan jalur ke India, Suez, Zaman dan Irak, juga dari ancaman militer Utsmaniyah. Namun Perang Dunia ke-1 ini, walau sekilas sebagai perang yang mempersengketakan teritorial dan sentimen nativisme, juga mengusung sentimen keagamaan yang kental dan berdampak global. Ini terlihat ketika Khalifah Utsmaniyah memanfaatkan ide pan-Islam dalam memperkuat nilai perang tersebut kepada dunia Islam, serta digunakan pula seruan perang jihad sebagai slogan perang. Di pihak sekutu seperti Rusia, juga didorong oleh semangat membela kepentingan negara lain yang seiman, dalam hal ini Serbia, yang melibatkan mereka dalam perang. Sikap ini sudah bukan rahasia lagi bagi Rusia, bahkan hingga kini pun sikap demikian masih tetap kokoh, sementara dari pihak Barat sulit untuk menutupi akan adanya sentimen religius dalam peperangan ini. Tetapi yang agak berbeda adalah apa yang ditunjukkan oleh Jerman, di mana kerajaan Kristen ini sengaja bekerja sama dengan kekhalifahan Utsmaniyah yang Islam untuk memerangi musuh-musuhnya yang juga semuanya Kristen, bahkan tanpa segan memanfaatkan slogan Islam seperti pan-Islam dan jihad. Pan-Islamisme merupakan gerakan yang menyerukan pembaharuan Islam diiringi persatuan dan solidaritas sesama umat Islam di seluruh dunia dalam rangka menjadikan Islam kuat, kembali berjaya, dan lepas dari belenggu imperialisme Barat. Adalah sosok Jamaluddin Al-Afghani yang menjadi salah satu tokoh penting ide tersebut, yang didorong oleh keprihatinannya atas ketertinggalan dunia Islam di berbagai sektor dan terjajahnya sebagian besar dunia Islam oleh Barat. Ide kebangkitan Islam berupa pan-Islamisme ini ternyata menarik bagi pemerintahan Turki Utsmani yang tengah terpuruk pada saat itu. Di masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, ide pan-Islam digerakkan secara serius dan terorganisir dengan melakukan berbagai bentuk penyebaran propaganda dan usaha penggalangan dana untuk menumbuhkan persatuan dunia Islam di bawah bendera Turki Utsmani. Berbagai usaha tersebut diharapkan dapat memulihkan kembali kekuatan kekhalifahan Turki Utsmani dalam menghadapi tekanan atau serangan Eropa Kristen dan menjadikan kekhalifahan Turki Utsmani sebagai pemimpin tertinggi bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Sempat gerakan ini dianggap akan mati sesaat setelah penggulingan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1909 oleh kelompok Turki Muda. Tetapi rupanya kelompok yang sebenarnya sekuler ini justru mengeksploitasi pergerakan tersebut seperti sebelumnya, terutama dalam menggalang kekuatan dunia Islam selama Perang Dunia ke-1, di mana Turki Utsmani tergabung di kubu Jerman. Bangsa Jerman juga pernah menjalin hubungan yang sangat penting dengan kalangan Muslim lainnya, yang juga tetangga kekhalifahan Utsmaniyah yang Syiah, yakni negara Iran. Kerajaan Iran sebenarnya sudah lama menjalin kontak dengan bangsa-bangsa Eropa yang Kristen, terutama di bidang perdagangan dan politik kontra Utsmaniyah. Namun hubungan secara intensif terjadi sepanjang abad ke-19, di mana tengah jayanya praktek imperialisme Barat. Iran sendiri yang meski tidak dijajah, namun menderita imbas dari aktivitas kolonialisme antara Inggris yang menjajah India dan Rusia yang menjajah Turkistan dan berhasrat menjajah Iran pula. Inggris yang ingin Iran sebagai negara penyangga dengan Rusia melibatkan Iran dalam intrik politik militer yang memancing intervensi kekuatan Eropa lain seperti Perancis, Rusia, dan belakangan kerajaan Jerman. Perilaku diplomasi tiga negara pertama yang arogan dan licik akhirnya mendorong pihak Iran menjalin persahabatan dengan Jerman sebagai kekuatan baru Eropa. Jerman lebih menunjukkan ketulusan dan konsistensi. Persahabatan tersebut bahkan melibatkan salah seorang pangeran kerajaan Jerman yang bernama von Reus yang punya hubungan dekat dengan politisi penting di Iran.
Selain itu, Iran juga menggunakan sejumlah ahli atau teknisi Jerman dalam membangun infrastruktur. Namun, lantaran begitu lama dan mendalamnya pengaruh Inggris Rusia sebelumnya, maka cukup sulit bagi Jerman menanamkan pengaruh di Iran karena mereka harus bertarung menyaingi kiprah dua negara tersebut. Namun pada akhirnya, semuanya menjadi pertarungan sesungguhnya ketika Perang Dunia I pecah. Di masa inilah Jerman berusaha keras untuk menarik Iran bergabung dalam kubu sentral, Jerman, Austria, dan Turki, dan menyingkirkan pengaruh Inggris Rusia. Meskipun begitu, akibat kekalahan dalam Perang Dunia I ini, Jerman ikut tersingkir dari pertarungan politik Iran untuk sementara waktu sampai nanti pecah pula Perang Dunia Kedua. Pengalaman pahit semasa Perang Dunia ke-1 yang terjadi pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1918 dan ketidakjujuran Inggris menjadikan dunia Arab banyak yang simpatik kepada kekuatan baru Jerman di masa kepemimpinan Nazi. Pada dasarnya Muslim Arab tidak simpatik dengan ideologi Nazi Hitler seperti dalam buku Mein Kampf. Namun yang menjadi cita-cita mereka terutama terbentuknya sebuah negara Arab Raya yang utuh dan merdeka. Semuanya terkendala oleh intervensi sekutu pasca Perang Dunia ke-1 dan perpecahan kalangan Arab sendiri. Tapi mereka umumnya sepakat dominasi Inggris dan sekutunya yang menjadi masalahnya. Maka tatkala Perang Dunia Kedua pecah yang terjadi pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945, di mana Jerman berhasil merontokkan banyak kekuatan Inggris, segera memicu harapan bagi sebagian nasionalis Arab. Kemungkinan menghalau Inggris di tanah Arab dengan bantuan Jerman. Pilihan untuk menuju ke sana akhirnya terwujud juga dengan dibentuknya Korps Militer Arab yang diorganisir oleh militer Nazi Jerman. Kedua pihak memiliki musuh bersama, yaitu Inggris yang mengontrol Mesir, Palestina, dan juga Irak. Kemudian Perancis yang masih menjajah Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Bagi Jerman sendiri, yang saat itu mulai terdesak pada tahun 1943, dalam berbagai medan perang, keberadaan Korps Militer Arab Jerman ini berperan menguras energi kekuatan sekutu, yaitu Perancis dan Inggris, di koloni mereka masing-masing. Sehingga dua anggota sekutu ini tidak bisa mengerahkan secara penuh kekuatan militer mereka untuk menghantam wilayah Jerman. Namun perang berakhir dengan kekalahan total pihak Jerman, yang juga berdampak buruk terhadap perjuangan nasionalisme Arab di Timur Tengah di kemudian hari. Salah satu medan pertempuran dalam Perang Dunia Kedua yang harus dihadapi Nazi Jerman adalah kawasan Balkan yang dihuni oleh beragam etnis, agama, dan ideologi yang saling bermusuhan sejak lama, seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, dan Albania. Situasi ini memaksa militer Jerman mendukung salah satu kubu yang dapat menguntungkan kedudukan dan kekuasaan Jerman di sana. Setelah melalui pantauan dan proses yang rumit, maka pilihan terbaik dalam pandangan militer Jerman kala itu adalah etnis Bosnia yang Muslim. Etnis ini berada pada posisi terancam oleh etnis Serbia dan Kroasia yang Kristen, tetapi juga saling bermusuhan. Melalui proses ini, kemudian terbentuklah Korps SS Handschar atau sebuah divisi militer SS Jerman dari ras non-Arya. Bagi pihak Bosnia sendiri, keikutsertaan mereka dalam satuan ini tidak lebih untuk menjadikan kedudukan mereka lebih kuat dan terlindungi. Posisi ini menjadikan Korps Militer Bosnia Jerman ini bertarung pula dengan etnis tetangga seperti Serbia dan Kroasia yang umumnya beragama Kristen. Alhasil mereka pun dipandang sebagai kolaborator Nazi Jerman. Akan tetapi, dengan kekalahan Jerman di penghujung Perang Dunia Kedua, maka berakibat rontok pula lah keberadaan korps yang sempat ditakuti ini. Hal ini kelak berdampak terhadap nasib etnis Muslim Bosnia dalam konflik Balkan yang rumit tersebut di kemudian hari. Kiprah dan manuver bangsa Jerman dalam sejarah modern sungguh sangat berdampak terhadap tatanan sosial politik dunia hingga detik ini, khususnya bagi dunia Muslim. Perang Dunia ke-1 yang dilakoni kerajaan Jerman dengan melibatkan kekuatan umat Islam berakibat kepada: pertama, berakhirnya era Khalifah Islam dan memunculkan sebuah perdebatan tak berujung perihal hakikat sistem politik atau bernegara dalam Islam. Kedua, mendekatkan asumsi bagi banyak kalangan di dunia Muslim kepada ideologi nasionalisme didasari oleh kegagalan sistem khalifah. Ketiga, munculnya kekuatan-kekuatan yang menghendaki sistem sekularisme di berbagai negara Muslim. Keempat,
lahirnya perbatasan-perbatasan negara baru di Timur Tengah dan di sejumlah kawasan muslim lainnya yang tanpa disadari akan menjadi bom waktu yang meledak di kemudian hari. Contohnya perbatasan antara Syria, Lebanon, Palestina, Irak dan juga Kuwait. Begitu pula perbatasan antara Bosnia, Serbia, Kroasia dan Albania. Adapun kiprah Jerman dalam Perang Dunia Kedua yang di banyak tempat juga melibatkan umat Islam menimbulkan sejumlah dampak seperti secara umum perang ini telah meruntuhkan pamor dan memperlemah negara pelaku kolonialisme seperti Inggris, Prancis, Belgia, dan Belanda karena negeri mereka sendiri dijajah atau diancam Jerman. Situasi ini sangat dimanfaatkan oleh banyak negeri yang terjajah dan kebanyakan adalah Muslim untuk memerdekakan diri, termasuk juga Indonesia. Akhir Perang Dunia Kedua menjadi pemicu menguatnya posisi kaum Yahudi di Palestina dan jadilah sebuah konflik yang tak berkesudahan hingga detik ini. Namun rincian pengaruh bagi dunia Islam dari aksi Jerman dalam dua perang tersebut merupakan sebagian kecil yang tampak secara nyata di permukaan. Masih banyak pengaruh lainnya yang secara bertahap muncul belakangan. Di antaranya adalah ide-ide antisemitisme dalam bentuk sikap anti-Yahudi. Walau terdapat benturan dalam sejarah antara Islam dan Yahudi, bahkan sejak masa Nabi Muhammad, namun skalanya bisa dikatakan kecil. Banyak umat Islam modern sekarang tidak tahu bahwa sebelum kisruh Arab-Israel ini, terjalin hubungan yang baik antara Muslim Yahudi dalam masa yang panjang. Permusuhan yang sejati yang menimpa Yahudi justru berasal dari pihak Kristen. Namun hubungan baik Islam Yahudi ini langsung rontok pasca pembentukan negara Israel di tanah Palestina pada tahun 1948. Ide-ide yang bersifat anti-Yahudi yang berasal dari Eropa segera laris di dunia Muslim, seperti gosip keberadaan Protocol of the Elder Zionism. Yahudi digambarkan sebagai penghancur Islam, segera tersebar dan menjadi opini mapan di dunia Muslim. Khusus Mein Kampf-nya Hitler kurang dikenal di dunia Muslim. Tapi kebijakan Hitler yang menindas Yahudi terkadang mendapat simpatik dari kalangan sebagian Muslim, tetapi itu dipicu oleh simpati kepada rakyat Muslim Palestina akibat situasi konflik Israel-Palestina. Meskipun punya hubungan unik dengan dunia Muslim, Jerman sebagaimana halnya dengan negara-negara Eropa maju lainnya, secara kultur dan teologis sepenuhnya adalah Barat dan Kristen yang sangat liberal. Di sana sangat kuat tradisi minum alkohol, kebebasan prostitusi, bahkan hubungan sesama jenis, tentu sangat tidak Islami. Tetapi dalam banyak hal, negeri Jerman punya ruangan yang sangat ramah terhadap Islam, seperti penerimaan imigran Muslim, dan terakhir menjadi tujuan idaman para pengungsi Suriah yang Muslim. Secara umum masyarakat Jerman adalah terpelajar dan terbuka kepada dunia luar termasuk terhadap Islam. Banyak pribadi-pribadi simpatik dan bahkan masuk Islam dari kalangan masyarakat Jerman modern. Tetapi ada pula yang memperlihatkan sikap antipati dan kebencian yang sangat terhadap Islam, seperti yang ditunjukkan oleh kaum neo-Nazi, dan terakhir adalah kelompok Pegida. Bahkan Paus asal Jerman, yaitu Benediktus XVI, menyatakan risau melihat Eropa yang belakangan seperti terislamkan. Namun berdasarkan pengalaman yang panjang antara dunia Muslim dengan bangsa Jerman, seperti yang telah dipaparkan dalam materi ini, memperlihatkan bahwa berlangsungnya dinamika hubungan antara umat Islam dan Kristen tidak selamanya seragam. Dalam Perang Salib, bangsa Jerman bersatu dengan kekuatan Eropa Kristen lainnya dalam memerangi umat Islam di Timur Tengah. Namun memasuki era modern pada abad ke-20, negara Jerman dalam banyak hal justru berkontribusi menggerogoti kekuatan negara-negara Eropa Kristen yang melakukan penjajahan ke banyak negeri-negeri Muslim. Dengan kata lain, ulah militeristik Jerman dalam dua perang dunia tanpa disengaja mempercepat berakhirnya praktek kolonialisme Barat dan mempercepat arah menuju kemerdekaan negeri-negeri yang dijajah, termasuk Indonesia. Sebab tindakan Jerman menimbulkan pukulan yang melemahkan bagi negara-negara penjajah seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan juga Belgia. Mereka semua merupakan korban langsung dari dua perang besar tersebut. Sayangnya, fakta tersebut sama sekali tidak digaungkan dalam buku-buku sejarah maupun dalam narasi sejarah lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.